Sobat Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya Imau Firdani hadir menyapa Anda. Kali ini saya berkesempatan untuk membagikan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Genbi Untidar gelar penutupan program Desa Binaan Kembang Kuning. Genbi Komisariat Universitas Tidar melaksanakan penutupan Desa Binaan pada hari Senin 28 April 2025 di Desa Kembang Kuning, Windusari, Kabupaten Magelang. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Untidar, Perwakilan Koordinator Pusat Pengabdian pada Masyarakat atau LPPM, serta perangkat Desa Kembang Kuning, Kepala Sekolah SD Negeri 1 dan 2 Kembang Kuning, serta Guru MI Al-Islam Kembang Kuning, perwakilan Ibu PKK dan Karang Taruna Desa Kembang Kuning, dan juga beberapa anggota Genbi Korkom Semarang. Dengan mengangkat tema membangun ekonomi lokal berkelanjutan melalui inovasi dan kolaborasi bersama Genbi Untidar, Dr. Andes Giri Atmoko MSI selaku Kepala Biro Akademik memberikan apresiasi kepada Genbi Untidar yang melakukan program kolaborasi dengan masyarakat Desa Kembang Kuning selama 4 bulan. Semoga dari kegiatan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Begitu halnya dengan Iwan Asmawi selaku Kepala Desa Kembang Kuning. Beliau juga berterima kasih kepada Universitas Tidar dan Genbi telah melaksanakan kegiatan ini di Desa Kembang Kuning. Dari warga setempat juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan ini. Berita yang kedua, HMIK Untidar laksanakan bedah film Oncom, obrolan anak communication. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau HMIK periode 2025 sampai 2026 Universitas Tidar melaksanakan kegiatan bedah film yang dikemas dalam obrolan anak communication atau Oncom pada hari Jumat 9 Mei 2025 di Kedai Malawas, Kota Magelang. Kegiatan ini dikhususkan untuk mahasiswa ilmu komunikasi Untidar dengan melakukan bedah film hasil produksi mahasiswa ilmu komunikasi dan juga film Indonesia seperti Yowis Band serta Pengabdi Setan. Saigo Ardian selaku Ketua HMIK menyampaikan dengan adanya bedah film ini bertujuan agar mahasiswa ilmu komunikasi dapat memahami bagaimana dibalik proses pembuatan film. Harapannya dengan diadakannya kegiatan Oncom dalam mengupas seputar film dapat menjadi bekal bagi mahasiswa ilmu komunikasi dengan salah satu mata kuliah yang ada di ilmu komunikasi yaitu sinematografi. Berita yang ketiga, Untidar sukses gelar Tidar Social and Political Debate Competition 2025. Universitas Tidar sukses menyelenggarakan Tidar Social and Political Debate Competition 2025 dalam rangka Disnatalis ke-46. Acara ini diselenggarakan pada Sabtu 10 Mei 2025 yang bertempat di GKU Dr. HR Suparsono Kampus Teguran Untidar. Peserta yang hadir adalah tim-tim pilihan dari berbagai universitas yang sebelumnya sudah mengikuti seleksi ketat dan terpilih 4 besar pada babak final. Kompetisi berlangsung dengan sangat dinamis dengan penuh argumentasi mengenai isu-isu sosial dan politik yang relevan dengan perkembangan Indonesia. Sistem kompetisi yang diterapkan adalah sistem gugur dengan babak penyisihan hingga babak final yang menguji ketajaman berpikir para peserta. Setelah melalui babak yang penuh tantangan, juara 1 diraih oleh UIN Wali Songo Semarang, juara 2 diraih oleh Universitas Tidar, juara 3 diraih oleh UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, dan juara harapan diraih oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Berita yang keempat, Untidar gandeng BCI Foundation tanamkan etika digital pada anak-anak desa Tanjung Sari. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tidar yang tergabung dalam tim PR Campaign bekerjasama dengan BCI Foundation menyelenggarakan kelas literasi digital bagi anak-anak SD di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang pada hari Minggu 11 Mei 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 15 anak SD dari kelas 1 hingga 6. Para peserta diajak memahami pentingnya pendidikan digital sejak dini, khususnya mengenai bahaya hoaks dan cara bijak menggunakan media sosial. Cantika selaku tim PR Campaign menyampaikan apresiasi atas dukungan dari berbagai pihak dalam terlaksananya kegiatan ini.
Program ini juga wujud kontribusi nyata PT Archipelago Investment melalui BCI Foundation dalam membangun masyarakat yang melek teknologi sejak dini, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG nomor 4 dan 8. Berita yang selanjutnya, laporan khusus dari Belgia, Van for Ice hari ke-1 pangan berkelanjutan. Universitas Tidar berkesempatan masuk dalam konsorsium Enchanging Higher Education Capacity for Sustainable Data Driven Food System in Indonesia atau Van for Ice. Tim Van for Ice melakukan kunjungan studi ke Eropa dalam rangka benchmarking on the state of the art of European food system sustainability di KU Leuven Campus Gent, Belgia. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 13 sampai dengan 22 April 2025. Kegiatan ini juga dihadiri oleh 13 dosen dari berbagai perguruan tinggi anggota konsorsium di Indonesia. Muhammad Iqbal Fanani Gunawan STP MSI, Kepala Laboratorium Gizi, Teknologi Pangan dan Farmasi Untidar, menjelaskan bahwa materi tentang MATLAB primer menjadi salah satu topik menarik sebagai bagian dari pengetahuan dasar yang nantinya dapat diintegrasikan sebagai bagian dari pangan berkelanjutan. Begitu juga yang disampaikan oleh Pradipta Bayu Aji Pramono SPT MSc, Koordinator Program Studi S1 Teknologi Pangan Untidar. Semua materi dalam workshop ini dapat diintegrasikan dengan perkuliahan sebagai bagian dari peran perguruan tinggi dalam mewujudkan pangan berkelanjutan. Berita yang ke-6, Sospro Seleksi Mandiri, Untidar gandeng MA Sekedu dan DIY. Universitas Tidar menyelenggarakan sosialisasi seleksi mandiri di Gedung Kuliah Terpadu Kampus Sidotopo pada Rabu 14 Mei 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan guru dari Madrasah Aliyah atau MA di wilayah Kedu dan DIY dengan tujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai jalur masuk seleksi mandiri Untidar tahun 2025. Dalam pelaksanaan Sospro, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Profesor Dr. Suyitno ST MSc IPM memberikan penjelasan bahwa lulusan perguruan tinggi saat ini yang dicari bukan hanya ilmu yang dimiliki, melainkan sikap dan kebiasaan positif yang dimiliki. Maka itu, Untidar berharap mendapatkan mahasiswa yang unggul dalam sikap, perilaku, serta akademis, salah satunya dengan menjajaki promosi melalui Madrasah Aliyah ini. Selanjutnya, pada kesempatan ini, Ketua Tim 3 Pendidikan Madrasah dari Kementerian Agama Yogyakarta, Abdul Naim, mengungkapkan rasa terima kasih atas undangan dan sinergi Untidar dalam memberikan kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Acara inti disampaikan oleh Kepala Bagian Akademik Untidar, Wahyu Andrianto SAP, bahwa sebagai informasi saat ini, total mahasiswa Untidar terdapat 14.566 mahasiswa aktif. Bapak Andre juga menambahkan bahwa tahun ini seleksi mandiri Untidar terdiri dari 6 jenis kategori, di antaranya SMJK MS, SMJK Dodi, SMJB, SMUTBK, SMUT, dan SMODS. Untuk selengkapnya, silakan kunjungi website resmi Untidar. Berita yang ke-7, laporan khusus dari Belgia, Van for Ice hari kedua, lab visit dan data mining. Untidar berkesempatan untuk masuk dalam konsorsium Enchanging Higher Education Capacity for Sustainable Data Driven Food System in Indonesia atau Van for Ice yang didanai oleh Erasmus Plus di Gent, Belgia. Untidar diwakili oleh Pradipta Bayu Aji Pramono SPT MSc, Koor Prodi S1 Teknologi Pangan, dan Muhammad Iqbal Fanani Gunawan STP MSI selaku Kepala Laboratorium Gizi, Teknologi Pangan dan Farmasi. Kedua delegasi tersebut membagikan pengalamannya hari kedua mengikuti kegiatan tersebut, dimulai dari kesempatan melakukan kunjungan di Laboratorium Biotech Plus atau Chemical and Biochemical Process Technology and Control, sampai mempelajari riset tentang pengaruh cahaya dan gelombang elektromagnetik terhadap mikroba, serta aplikasi teknologi plasma untuk pengamanan pangan. Selain itu, peserta mengikuti pelatihan data mining yang mencakup pengolahan data dasar dan studi kasus sektor susu. Kegiatan ini memperkuat keterampilan riset dan analisis data peserta sejalan dengan komitmen Untidar dalam mendukung sistem pangan berkelanjutan melalui pengembangan ilmu dan teknologi. Berita yang ke-8, Prodi S1 Ilmu Komunikasi Untidar gelar kelas Public Speaking dan Table Manner.
Mahasiswa Angkatan 2024 Prodi S1 Ilmu Komunikasi Untidar pada Kamis 15 Mei 2025 serentak mengikuti kelas Public Speaking dan Table Manner di Grand Artos Hotel bersama dengan para dosen. Kegiatan ini sudah dilakukan secara rutin oleh Prodi Ilmu Komunikasi guna untuk memenuhi mata kuliah Public Speaking. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa terkait aturan dan etika saat makan bersama yang mencerminkan sikap profesional dan beradab. Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Untidar, Lintang Citra, berharap kegiatan ini akan terus berlangsung setiap tahunnya dalam mata kuliah wajib Public Speaking dan akan selalu ada pengembangan dari penyelenggaraan yang bisa dikolaborasikan dengan materi-materi lain terkait bidang kajian ilmu komunikasi dalam ranah profesional. Berita yang ke-9, Rektor Untidar dukung pengalihan status dosen dan teknik P3K BAST menjadi PNS. Rektor Untidar, Profesor Dr. Sugiarto MSI, menerima 45 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang menggelar aksi secara langsung menuntut pengalihan status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di ruang rapat Rektorat pada Kamis 15 Mei 2025. Profesor Sugiarto menyatakan dukungan penuh terhadap pengalihan status 49 pegawai P3K Untidar menjadi PNS. Beliau juga menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, kegiatan audiensi diakhiri dengan penandatanganan surat pernyataan rektor mendukung aspirasi dari pegawai P3K BAST terkait pengalihan status dari P3K menjadi PNS. Koordinator audiensi Ibrahim Nawawi STMT yang juga merupakan koordinator audiensi P3K BAST Untidar sekaligus dosen Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Untidar menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan dan keprihatinannya atas ketidakjelasan status dan hak-hak mereka sebagai P3K yang seharusnya setara PNS. Para peserta audiens berharap agar pengabdian dan kinerja mereka diakui secara utuh demi kemajuan Untidar. Berita yang ke-10, JDIH Untidar raih penghargaan pengelolaan JDIH terbaik kategori PT Jawa Tengah 2025. Untidar menerima penghargaan sebagai pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH terbaik satu kategori perguruan tinggi dalam ajang JDIH Jateng Award tahun 2025 pada Kamis 15 Mei yang diserahkan dalam rapat koordinasi pengelola JDIH Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradiga Bakti Praja Semarang. Dr. Astuti MPD, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum Untidar, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan pengakuan atas dedikasi tim JDIH Untidar dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara profesional dan terintegrasi serta berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan bagi sivitas akademika dan masyarakat umum. Dengan diraihnya penghargaan ini, Untidar diharapkan semakin memperkuat peranannya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya unggul di bidang pendidikan dan penelitian, namun juga menjadi pionir dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang modern, inklusif, serta mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik. Berita yang ke-11, audiensi Rektor Untidar dengan Bupati Kebumen. Rektor Untidar, Profesor Dr. Sugiarto MSI, melakukan audiensi dengan Bupati Kebumen, Ibu Lilis Noryani, di kediaman pribadi beliau, daerah Gombong, pada Jumat 16 Mei 2025, dengan tujuan untuk meningkatkan komunikasi bersama, serta mengembangkan potensi kerjasama Untidar dan Kabupaten Kebumen secara lebih luas. Pada audiensi ini, Profesor Sugiarto memperkenalkan status baru Untidar sebagai Badan Layanan Umum atau BLU yang memiliki fleksibilitas dalam menjalin kemitraan termasuk dalam pengembangan sektor perikanan melalui program studi aquaculture. Selanjutnya, Bupati Kebumen menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, terlebih karena banyak mahasiswa Untidar berasal dari Kebumen. Pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan Untidar yang memaparkan peluang kerjasama melalui program KKN, riset hingga pengembangan Smart City di wilayah Kebumen. Berita yang ke-12, Prodi Ilkom jalin relasi, kolaborasi, inovasi yang dikemas dengan workshop Metapreneur Academy.
Prodi Ilkom Untidar bekerjasama dengan PT Relasi Agung Nugraha menggelar workshop bertajuk Metapreneur Academy pada 17 hingga 18 Mei 2025 di Kampus Tuguran, Magelang. Dengan mengusung tagline relasi, kolaborasi, inovasi, kegiatan ini menghadirkan dua pemateri, yakni Yahid Fauzi, CMO PT Relasi Agung Nugraha, yang membahas strategi digital marketing melalui Meta ADS, serta Rizky Setiaadi, ADS Expert yang memandu langsung pembuatan akun iklan digital. Workshop ini merupakan bagian dari luaran mata kuliah Public Relation Campaign dan wujud tanggung jawab sosial perusahaan dalam membekali mahasiswa dengan keterampilan digital marketing di era persaingan kerja yang semakin kompetitif. Berita yang terakhir, 4.000 peserta ramaikan jalan sehat Desnatalis Untidar ke-46. Sebanyak 4.000 peserta yang terdiri dari masyarakat, mahasiswa, serta sivitas akademik mengikuti kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan Untidar pada Minggu 18 Mei 2025 di Kampus Sidotopo sebagai rangkaian acara Desnatalis Untidar ke-46. Ketua Pelaksana Tri Agus Gunawan MH menyampaikan bahwa kegiatan jalan sehat ini sebagai penghubung jalinan silaturahmi Untidar dengan masyarakat semakin meningkat. Tidak tanggung-tanggung, hadiah yang ditawarkan panitia berupa 1 unit sepeda motor, 2 ekor kambing, 1 unit motor listrik, 2 unit sepeda, kulkas, mesin cuci, smart TV, serta beberapa hadiah lain yang tidak kalah menarik. Salah satu peserta yang beruntung, Ibu Hani dari Sidotopo, memperoleh hadiah utama, yaitu 1 unit sepeda motor dengan merek Honda Beat yang diberikan langsung oleh perwakilan dari Bank Jateng, serta PLT Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum Dr. Astuti MPD. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Imel Firdani dan segenap kru Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.